26 April 1962, sekitar pukul 3.30 mengudara 3 pesawat Dakota C-47 dipimpin Mayor Udara Y.E. Nayoan, Komandan Skuadron 2 Transport lepas landas dari Laha Ambon, mengangkut pasukan yang dipimpin Letnan 2 Agus Hernoto, seorang tentara petempur yang berkemampuan dan bernyali luar biasa untuk diterjunkan di tengah kegelapan malam di atas hutan lebat Irian Barat nama Papua kala itu. Letda Agus Hernoto dan pasukannya diterjunkan di Fafak, Irian Barat dalam tujuan infiltrasi ke garis belakang pertahanan Belanda dan difungsikan sebagai pasukan pendahuluan dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian tentara Belanda sebelum Operasi Naga di bawah Kapten Benny Murdani diterjunkan di Merauke. Tujuan pembentukan tim ini oleh Deputi 1 KSAD Mayor Jenderal Ahmad Yani untuk membuat daerah pangkalan gerilya, komando raid, sabotase dan tindakan lainnya yang mengganggu Belanda. Tetapi Belanda yang saat itu mereka hadapi bukan tentara Belanda pada zaman kemerdekaan, melainkan tentara Belanda dengan persenjataan muktahir, karena Belanda saat itu merupakan anggota dari Aliansi Pertahanan Utara atau NATO. Infiltrasi ini juga dilakukan dengan pertimbangan pasukan Belanda tidak akan mengira pasukan Indonesia melakukan penyerangan melalui udara, mengingat hutan Irian Barat yang sangat sulit. Para tentara Indonesia yang diterjunkan hari itu diinstruksikan menyusup ke daerah lawan dengan tujuan mengacaukan situasi dari dalam sekaligus menarik perhatian Belanda agar tertuju ke wilayah daratan atau tengah, sehingga pasukan TNI yang akan mendarat di pantai atau daerah pinggir dapat masuk lebih leluasa. Operasi sengaja dilakukan ketika langit masih gelap agar lolos dari pantauan Belanda. Penerjunan di hutan rimba Irian Barat yang terkenal ganas di malam hari tentunya mempunyai resiko besar. Bahkan bagi pasukan Belanda, hanya orang gila atau orang yang punya nyali nekat yang berani melakukan misi semacam itu. Namun bagi Agus Hernoto dan pasukannya tidak ada istilah gila maupun nekat dalam perjuangan menjaga kehormatan bangsa. Dalam pesawat yang diberangkatkan dari Ambon sebagai pangkalan utama operasi perebutan Irian Barat yang bernama Operasi Mandala di bawah pimpinan Maijen Soeharto, seluruh pasukan terdiam membisu di pesawat dalam raungan mesin pesawat Dakota. Dan ketika pesawat telah mendekat ke arah kota Fafak, mereka hanya melihat hutan lebat yang terlihat. Tanah sama sekali tidak kelihatan. Untungnya kondisi cuaca cerah dan sinar bulan cukup menyinari hutan itu. Pratu Tambeng, prajurit termuda ketika itu sedikit cemas. Bagaimana kalau kami ketahuan dan dikejar pihak Belanda? Mereka memiliki pesawat Neptune yang lebih cepat dari pesawat Dakota C-47 yang saya tumpangi. Benar saja, tidak lama kemudian pesawat Belanda mengejar pesawat Dakota C-47. Pilot Dakota seketika harus terbang menukik. Pesawat kemudian terbang rendah untuk menghindari radar Belanda. Setelah melintasi pantai daratan Irian Barat, mulailah ketinggian pesawat dinaikkan untuk melalui daerah pegunungan, serta untuk menghindari deteksi radar Belanda. Setelah mendekati daerah sasaran, pesawat mencari daerah penerjunan atau dropping zone yang aman. Pagi buta dan hutan sangat lebat dan tinggi menyebabkan daerah sasaran penerjunan sulit terlihat. Hanya sinar bulan yang membantu menemukan daerah penerjunan. Begitu melihat zona drop zone, maka seketika kode untuk pasukan penerjun berbunyi 2 kali, tanda para pasukan segera terjun di wilayah lembah Onem, Fafak. Dan inilah penerjunan pasukan pertama kali di wilayah Irian Barat. Begitu payung mengembang, maka petualangan para prajurit dimulai. Letda Agus dan pasukannya pun menghadapi kenyataan berbahayanya misi ini. Para penerjun waktu itu dibekali senjata AK-47 beserta peluru dan 6 buah granat tangan
serta perlengkapan makan. Harus berjuang melawan hutan belantara yang masih perawan dan belum terjamah manusia. Pohon-pohon yang menjulang 20-30 meter sangat lebat dan rapat. Dan benar apa yang diceritakan orang-orang, bukan main tinggi dan rapatnya pepohonan di sana. Sampai langit hampir tidak kelihatan begitu sudah menginjak tanah. Tidak hanya itu, daratan yang bisa dilalui hanyalah jalan setapak yang terjal, sehingga sangat menyulitkan untuk berjalan. Nahasnya, payung logistik yang membawa bahan makanan tersangkut di pohon-pohon yang tingginya lebih dari 20 meter dengan diameter melebihi rentangan tangan 2-3 orang dewasa. Tali yang mereka bawa panjangnya tidak cukup untuk membantu mereka turun. Masih ada kesenjangan jarak sekitar 5-6 meter dari tanah. Beberapa prajurit ada yang patah kakinya karena meloncat dari pohon yang tinggi. Begitu juga bahan makanan mereka yang tersangkut di pohon dan terlalu tinggi untuk dijangkau. Akhirnya tidak bisa diselamatkan atau diambil. Logistik hanya cukup sebulan, cerita Pratu Tambeng. Kabar buruk lainnya, kerusakan radio membuat komunikasi mereka dengan pos komando di Ambon putus total, serta peta yang mereka miliki hampir tidak berguna. Keadaan alam Irian Barat sangat tidak terduga. Ketika musim hujan banyak sungai, tetapi semua itu mengering di musim kemarau. Pasukan kecil yang dipimpin Letda Agus memulai hari-hari yang tidak biasa yang mereka harus lalui. Lebatnya hutan membuat mereka tidak dapat membedakan siang dan malam. Mereka mengecek waktu melalui tanda alam. Saat ada kicauan burung berarti pagi, dan ketika kembang mekar berarti sore. Sepanjang mata memandang hanya ada kerindangan pohon di hutan. Pagi, siang, sore, malam. Semua tetap gelap gulita bagi mereka. Berbulan-bulan kami hidup dalam kegelapan, kata Tambeng. Dan dalam hitungan hari terjadi pertempuran dan kontak senjata pun dimulai ketika pasukan marinir Belanda mengadakan operasi pencarian tentara Indonesia dari segala arah. Dan mulai saat itu, pertempuran terjadi antara pasukan Letda Agus dan pasukan Belanda. Sekitar sebulan, Letda Agus dan pasukannya bertahan di sekitar kampung Urere. Mereka meninggalkan kampung itu dalam kondisi sudah lemah karena kekurangan makanan. Selama sebulan, mereka makan beras. Setelah stok beras habis, Letda Agus memerintahkan pasukannya untuk bertahan hidup dengan metode survival sambil bersiaga dari serangan Belanda dan penduduk lokal yang mulai mengejar keberadaan pasukannya. Mereka kadang terpaksa mencuri di kebun penduduk untuk makan. Pangan curian pun tidak boleh dibawa ke tenda bivak, melainkan harus dikubur jauh-jauh supaya posisi mereka tidak ketahuan. Dalam perjalanan meninggalkan kampung Urere, pasukan Letda Agus berhenti sejenak di kebun pala untuk istirahat. Tiba-tiba, pasukan Belanda menyerang dari arah seberang sungai. Dalam kontak tembak ini, 5 orang anak buah Agus gugur. KU-1 Adim Sunahyu, PU-1 Suwito, PU-1 Lestari, dan 2 orang dari RPKAD yaitu Sukani dan seorang lagi tak diketahui namanya.